Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Setelah kita membahas tentang rukun-rukun wudhu kemarin, kita akan membahas tentang bagaimana syarat-syarat sah berwudhu. Syarat-syarat sah adalah syarat-syarat sah wudhu, itu adalah syarat yang harus terpenuhi untuk keabsahan wudhu. Apabila syarat sah ini tidak terpenuhi, maka wudhu pun tidak sah. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya syarat sah wudhu ini bukan termasuk dari bagian dari wudhu tersebut. Berbeda dengan rukun. Rukun termasuk bagian wudhu tersebut dan wajib dikerjakan. Sedangkan syarat sah itu tidak termasuk dari bagian wudhu, tapi juga wajib terpenuhi. Jadi apabila syarat sah wudhu ini tidak terpenuhi, wudhu pun juga tidak sah. Nah, dalam kitab Safinatun Najah diterangkan bahwa syarat sah wudhu itu dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam atau non-Islam, nonis itu yang biasanya kita dengar videonya itu wartakjil itu. Nah, itu tidak sah berwudunya karena memang syarat sahnya sudah tidak terpenuhi, yaitu menjadi agama Islam, memeluk agama Islam. Jadi orang non-Islam berwudu pun juga tidak sah karena tidak Islam. Yang pertama adalah wajib Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ini apa? Tamyiz adalah bisa mengetahui antara bainal haq wal batil, antara yang baik dan yang buruk. Tamyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan antara buruk dan baik. Mana yang makanan, mana yang bukan. Mana batu, mana permen. Seperti itu. Jadi tamyiz itu biasanya diartikan bahwasanya anak yang sudah bisa membedakan antara yang berbahaya dan tidak berbahaya, mana yang makanan, mana yang bukan. Itu adalah tamyiz. Meskipun anak tersebut belum baligh, tidak terdapat tanda-tanda baligh yang sudah kita terangkan kemarin, tidak terdapat tanda-tanda baligh, maka ketika dia wudhu, ketika dia sudah mengetahui antara yang baik dan buruk, maka wudhunya sudah sah. Karena dalam syarat sah wudhu tidak disyaratkan harus baligh terlebih dahulu, tapi harus tamyiz, harus mengetahui antara baik dan buruknya. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga adalah an-naqa'u anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan, karena ketika seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid atau darah nifas, itu bahkan bukan cuma tidak sah, perempuan itu yang ketika sedang haid ataupun nifas itu bahkan haram untuk wudhu, bahkan mandi wajib itu haram. Karena kenapa? Ketika dia sedang mengeluarkan hadasnya, sedang dalam masa mengeluarkan hadasnya yaitu haid ataupun nifas, ini tidak boleh mensucikan hadas kecil ataupun hadas besarnya, karena percuma. Tidak sah, karena bagaimana mau mensucikan padahal dia sedang mengeluarkan hadas. Jadi orang yang haid dan nifas hukumnya haram, bukan cuma tidak sah, haram untuk berwudu serta mandi wajib ketika belum suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan syarat sah wudu yang ketiga. Yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, dan suci dari hal-hal yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Contoh seperti cat, tip X. Contoh lagi seperti ketika seorang perempuan yang terlalu tebal memakai make up, itu juga bisa saja tidak masuk air wudhu. Ketika seseorang perempuan itu bermake up saking tebalnya sampai 5 cm, itu tidak masuk air. Maka ketika seorang perempuan yang make up-nya ini terlalu tebal, harus ditipiskan dulu sekiranya air itu masuk. Apalagi make up yang memang sudah berstandar waterproof. Air tidak bisa masuk, otomatis wajib untuk dihilangkan terlebih dahulu.
untuk seorang perempuan yang memang memakai make up yang berstandar waterproof, itu tidak boleh. Dan selain itu, contoh lagi seperti pitek, apa itu pitek? Yang hiasan di kuku itu juga tidak masuk air untuk seorang perempuan. Maka seorang perempuan itu alangkah baiknya ketika tidak dalam masa haid sebaiknya tidak menggunakan pitek tersebut, karena air wudhu tidak bisa masuk karena disebabkan hiasan kuku tersebut. Ketika sedang haid boleh, karena memang sedang tidak dalam keadaan suci yang mewajibkan dia untuk sholat. Nah, ketika seseorang itu masih suci, wajib untuk dirinya sholat. Maka ketika seorang perempuan itu pitekan dan diketahui pitek itu air wudhu tidak masuk, maka wajib dihilangkan piteknya. Dan selain itu, kotoran yang ada di kuku itu juga harus diperhatikan. Khawatir kukunya terlalu panjang sampai akhirnya kotor, maka ketika wudhu, air wudhu tidak masuk ke dalam kuku tersebut. Maka ini wajib dipotong, harus dihilangkan, seperti itu. Jadi harus bersih dari hal-hal yang menghalangi air untuk masuk ke dalam kulit, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, syarat sah selanjutnya adalah wa alla yakuna ala adwi ma yughayyirul ma. Tidak ada di bagian tubuhnya yang merubah sifat air. Jadi air yang wajib kita gunakan untuk berwudu adalah air yang suci mensucikan, air mutlak. Maka ketika air suci mensucikan tersebut sampai ke dalam kulit dan terdapat sesuatu yang bisa merubah sifat air tersebut, maka wudhu pun juga tidak sah. Maka ketika seseorang, contohlah sabun, ketika seseorang itu sabunan muka terlebih dahulu, sabunnya tidak dihilangkan terlebih dahulu, langsung niat wudhu untuk mensucikan hadas kecil, maka air yang jatuh ke kulit itu bercampur dengan sabun menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini bisa saja tidak sah. Maka lebih baik, alangkah baiknya wudhu terlebih dahulu, kemudian sabunan muka. Sama seperti mandi wajib itu harus air suci mensucikan yang sampai ke dalam kulit. Jadi ketika mandi wajib jangan sabunan dulu, tapi selesaikan mandi wajib dulu, niat nawaitul ghusla, terus mengaliri air ke seluruh tubuh, baru sabunan, seperti itu. Karena khawatir sabun tersebut merubah sifat-sifat air, merubah kemutlakan air yang sampai ke dalam kulit. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah wa ilmu bifardiyatihi, mengetahui setiap rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu kan ada 6 kemarin lah. Itu salah satunya harus mengetahui syarat rukun-rukun tersebut untuk menjadi syarat sah wudhu tersebut. Jadi syarat sah wudhu salah satunya adalah mengetahui setiap rukun wudhu. 6 itu kita harus ketahui. Makanya saya mendahulukan rukun wudhu untuk diketahui daripada syarat sahnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Tidak menyangka, tidak mengira, tidak beranggapan bahwasanya salah satu rukun wudhu termasuk sunnah wudhu. Sunnah wudhu seperti mengusap telinga, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, mengulang sebanyak 3 kali. Itu sunnah-sunnah semua. Dan jangan sampai seseorang itu menghukumi hal yang rukun yang wajib kita kerjakan ketika wudhu, kita menganggapnya sebagai sunnah. Contohlah, mengusap sebagian kepala itu memang hukumnya rukun wudhu, tapi kita menganggapnya sunnah wudhu, maka sejak itu pula wudhu sudah tidak sah lagi, karena kita mengira mengusap sebagian kepala adalah sunnah wudhu. Itu tidak sah, mengira saja itu tidak sah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah wal ma'ut tahur, menggunakan air yang suci mensucikan. Mungkin kita akan bahas macam-macam air ini pada pertemuan yang selanjutnya. Macam-macam air itu ada 4, seperti itu. Tapi yang harus digunakan untuk berwudhu, sah menggunakan air yang satu suci dan mensucikan. Apa air suci mensucikan? Adalah air mutlak.
Air mutlak dibagi menjadi 7. Nah, jadi kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi wajib menggunakan air yang suci mensucikan. Hanya wajib menggunakan itu. Yang selain air suci mensucikan tidak sah. Seperti itu. Nah, ada dua yang terakhir, yang nomor 9 dan 10. Ini khusus untuk orang yang dawamul hadas. Tambahan untuk orang yang dawamul hadas. Apa dawamul hadas? Orang yang hadasnya tidak bisa berhenti. Contoh seperti orang yang sedang cercer atau ayang-ayangan. Orang yang kencingnya tidak bisa berhenti. Ini termasuk orang yang dawamul hadas. Dan untuk perempuan seperti orang yang sedang mengalami keluarnya darah istihadah. Darah istihadah itu seorang perempuan tetap dianggap suci, wajib sholat, wajib puasa, tapi dianggap orang yang dawamul hadas. Orang yang hadasnya tidak bisa berhenti. Jadi orang yang dawamul hadas itu syarat sah wudhunya ditambah 2 lagi. Yang pertama, dukhulul waqti, masuknya waktu sholat ketika dia sedang berwudhu. Contoh, ada seseorang yang cercer atau ayang-ayangan, ini mau sholat duhur. Jadi syarat sah untuk orang yang sedang dawamul hadas itu ditambah masuknya waktu sholat. Jadi ketika umpama Zaid sedang cercer, dia mau sholat duhur, lah wudhunya wajib ketika waktu duhur sudah masuk. Tidak boleh sebelum waktu duhur ini belum masuk, tidak boleh. Wajib masuk terlebih dahulu waktu duhur. Barulah boleh Zaid ini untuk berwudhu untuk sholat duhurnya. Seperti itu. Jadi wajib untuk masuk waktu terlebih dahulu untuk orang yang dawamul hadas. Yang selanjutnya adalah muwalah lidaimil hadas. Muwalah atau bersegera dalam wudhunya. Jadi orang yang dawamul hadas itu wajib menyelesaikan wudhunya ketika itu juga. Jadi dimulai dari membasuh muka sampai membasuh kaki itu harus selesai pada waktu itu juga. Tidak boleh dijeda oleh waktu yang terlalu lama. Seperti itu untuk orang yang dawamul hadas. Bahkan orang yang dawamul hadas itu kekuatan wudhunya sama seperti kekuatan tayamum. Bagaimana tayamum? Kekuatan tayamum untuk satu kali pekerjaan ibadah yang fardu, dan untuk satu kali ibadah atau sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Jadi ketika untuk sholat duhur, maka untuk sholat asar lagi harus wudhu lagi untuk orang yang dawamul hadas atau orang yang hadasnya tidak berhenti keluar. Jadi seperti itu. Jadi 10 tanda tersebut, 10 syarat tersebut adalah syarat-syarat sah wudhu. Jadi apabila seseorang itu tidak memenuhi syarat sahnya, maka wudhu pun juga tidak sah. Jadi mungkin itu saja yang dari kami mengenai syarat-syarat sah wudhu. Dan apabila terdapat kesalahan dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.